Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali lagi pada perkuliahan kita pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Non-Formal, dan topik kita pada kali ini adalah mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan non-formal. Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, dimanapun manajemen ditetapkan memiliki fungsi yang sama. Menurut pelaksanaannya, fungsi manajemen terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manajemen secara makro dan fungsi manajemen secara mikro. Fungsi manajemen makro seperti departemen dan dinas dengan melakukan fungsi manajemen secara umum. Sementara fungsi manajemen secara mikro seperti halnya lembaga pendidikan yang lebih menekankan pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan kontrol. Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengolah sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dan pengelolaan merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sangat penting untuk menggunakan tahapan-tahapan manajemen sehingga lembaga pendidikan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, terlepas dari perbedaan jenis lembaga dan tujuan masing-masing lembaga pendidikan yang ada, termasuk lembaga pendidikan non-formal. Dengan demikian, diharapkan dengan penggunaan tahapan-tahapan manajemen yang efektif dan efisien, mampu mendorong tercapainya target yang dicanangkan dan tentunya akan memberikan kepuasan bagi pengguna lembaga pendidikan tersebut. Tahapan pertama dalam manajemen adalah planning atau perencanaan, yang merupakan fungsi manajemen yang paling awal dari keseluruhan fungsi manajemen. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang menyiapkan secara sistematis hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Pengorganisasian merupakan langkah kedua dalam manajemen organisasi setelah perencanaan. Esensi pengorganisasian adalah organisme yang membuat struktur organisasi atau lembaga hidup secara dinamis. Perencanaan yang matang tidak mungkin bisa berjalan maksimal tanpa didukung dengan pelaksana yang menjalankan dan menggerakkan pekerjaan. Pengorganisasian bisa diistilahkan sebagai urat nadi bagi keberlangsungan lembaga pendidikan. Berlangsungnya organisasi secara maksimal membutuhkan pengorganisasian yang baik yang di dalamnya mencakup pembagian tugas dan pemberian wewenang serta tanggung jawab yang jelas dan rinci sesuai dengan bidang dan batasan kewenangannya. Dalam prosesnya, pengorganisasian merupakan suatu tindakan menciptakan sinergitas hubungan yang terstruktur antara satu bagian dengan bagian yang lain yang terintegrasi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Penggerakan
adalah salah satu dari beberapa fungsi manajemen yang memiliki tujuan untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Penggerakan sering disebut sebagai actuating, adalah upaya menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Penggerakan merupakan intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang, bagaimana seorang pemimpin menggerakkan bawahannya agar mau bekerja dan melaksanakan tugasnya. Tercapai tidaknya tujuan serta visi misi lembaga dan berjalannya roda organisasi tergantung dari bagaimana fungsi penggerakan ini berjalan dengan maksimal. Pengawasan adalah pengukuran dan koreksi pencapaian tujuan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan sebuah proses aktivitas pengawasan serta pengukuran untuk suatu kegiatan operasional dan hasil akhir dengan standar yang telah ditentukan. Proses pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan, rencana, dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan, dan ditetapkan sebelumnya. Fungsi dari pelaksanaan pengawasan adalah sebagai tolak ukur tingkat efektivitas, kinerja, personal, ataupun kelompok organisasi, serta tingkat efisiensi penggunaan instrumen pendukung dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan manajemen pendidikan non-formal ini bisa dikategorikan sangat penting karena perannya melibatkan banyak sumber daya manusia. Pelaksanaan manajemen pendidikan non-formal pada dasarnya sama dengan pelaksanaan manajemen pendidikan formal dan informal. Secara umum, prinsip pelaksanaan manajemen yang ada pada dasarnya yaitu yang pertama adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif. Dan yang kelima, prinsip kerjasama. Berbagai lembaga swasta, perorangan, dan masyarakat yang menyelenggarakan program pendidikan non-formal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut atau untuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya variasi program yang dilakukan oleh berbagai pihak itu akan memungkinkan terjadinya program-program yang tumpang tindih. Program yang sama mungkin akan digarap oleh berbagai lembaga. Sebaliknya, mungkin suatu program yang memerlukan penggarapan secara terpadu kurang mendapat perhatian dari berbagai lembaga. Oleh karena itu, koordinasi antar pihak penyelenggara program pendidikan non-formal sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta untuk mendayagunakan sumber-sumber dan fasilitas yang lebih terarah sehingga program tersebut mencapai hasil yang optimal. Demikian perkuliahan kita mengenai topik manajemen penyelenggaraan pendidikan non-formal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.